Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa ila arwahi musannif kitab Salam Taufik syawlillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Kemarin kita masalah muqaddimah. Intinya pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan secara general saja. General saja dalam artian bahwa yang namanya Salam Taufik, ya seperti yang kemarin saya jelaskan, itu ada 3 pembahasan. Yang pertama masalah tauhid atau usuluddin, yang kedua masalah syariah atau fikih, yang ketiga masalah akhlak atau tasawuf. Nah, pada kesempatan ini secara general saja bahwa dikatakan yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhul fi dinil Islam wa thubut fihi ala dawam wal tizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Ini secara general, secara keseluruhan, ya, dari inti tentang masalah ilmu tauhid yang ada pada kitab Salam Taufik sampai beberapa pasal. Intinya bahwa dalam ilmu ketauhidan kita semua wajib bagi orang-orang muslim, ya, yang mukallaf, ala kafatil mukallafin. Sini kalimatnya ala kafatil mukallafin. Orang-orang yang mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Mukallaf itu orang yang sudah pantas dikenai tanggung jawab untuk mengerjakan ajaran-ajaran atau aturan-aturan yang telah Allah tentukan. Salah satu tanda mukallaf ya sudah baligh tentunya. Yaitu wajib bagi seluruh orang mukallaf untuk masuk agama Islam. Di sini kalimatnya mukallaf. Berarti entah itu orang muslim atau non muslim. Kalau dalam bahasa ini jami'uhum, ya, jami'uhum, seluruhnya, seluruh orang yang berwujud manusia tentunya, ya, makhluk Allah yang namanya manusia, seluruhnya itu wajib untuk memeluk atau dalam artian masuk ke dalam agama Islam. Andai kata dia tanya, kok kayaknya kasar banget ini ya, aku harus wajib. Inna dina indallahil Islam. Dalam ajaran Islam sesungguhnya agama yang Allah ridhoi itu hanyalah agama Islam. Tetapi untuk masalah apa yang mereka yakini itu dikembalikan kepada diri masing-masing, sebab ada keterangan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Dalam artian, ya, soal hidayah itu Allah yang menentukan. Itu semua akan kembali pada pilihan individu pribadi manusia. Ada yang memilih Islam, itu suatu syukur, rahmat yang Allah turunkan dan hidayah yang telah Allah berikan. Ada yang tetap berpegang memilih agama selain Islam, itu hak mereka, ya, itu hak mereka. Dan kita tidak bisa memerangi mereka. Dalam ajaran Islam kita tidak bisa memerangi mereka kecuali mereka memerangi kita dahulu. Tatkala mereka sudah memerangi kita, kita berhak membela diri. Tapi andai kata kok belum atau tidak ada, bahkan mau hidup berdamai, kita dalam ajaran Islam harus bisa hidup berdampingan dan berdamai.
Mengapa? Karena sama-sama kita semua itu makhluknya Allah Ta'ala. Seperti itu. Melihat bahwa kita tetap umatnya Kanjeng Nabi saja, ya, itu sudah cukup. Seperti itu. Ini wajib masuk ke dalam seluruh agama, ad-dukhul fi dinil Islam. Setelah masuk Islam, wasubut. Subut itu menetap. Menetap di dalam agama Islam ala dawam, seluruh selamanya. Tidak boleh masuk Islam nanti dalam waktu setahun kemudian pindah ke agama contoh ya Kristen, Protestan. Setahun kemudian pindah ke agama Islam lagi. Setahun kemudian pindah lagi ke agama Buddha. Setahun kemudian pindah lagi ke agama Islam, atau pindah lagi. Nah, ini yang tidak boleh. Mengapa? Karena kalau orang yang sudah masuk Islam kok murtad istilahnya, ya, orang yang murtad itu orang yang keluar dari agama Islam, itu punya tanggungan besar. Di samping satu, Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan juga dosa orang yang murtad. Ya, makanya ketika ada sahabat kok murtad, kok dia masuk Islam lagi, dia tidak bisa menjadi sahabat lagi. Nah, ini ada sahabat kok murtad masuk Islam lagi, maka statusnya bukan sahabat lagi, hanya dia tabiin yang ikut pada sahabat, derajatnya langsung turun karena membawa dosa kemurtadan. Makanya dalam konsep fikih, tatkala ini saya sedikit menyinggung tentang fikih, tatkala ada orang yang murtad, contoh murtadnya setahun, orang Islam pemurtad setahun, maka dalam waktu setahun itu, tatkala dia kok masuk Islam lagi, maka dalam waktu 1 tahun itu, sholat yang otomatis kan dia tidak sholat karena dia tidak Islam, dalam artian murtad. Kok dia masuk Islam lagi, maka sholat yang dia tidak lakukan selama setahun harus dia kodoi lagi, harus dikodoi lagi selama setahun juga. Andai kata ke bulan puasa masuk, ya Ramadannya dikodoi lagi, puasa 30 hari, atau ya selama bulan Ramadan itulah. Andai kata 29 hari, 29 hari, 28 hari, 28 hari. Andai kata Ramadannya hanya segitu, ya harus dikodoi. Ini hal-hal yang wajib. Makanya harus menetap sampai akhir hayat memegang agama Islam. Tidak boleh murtad atau pindah-pindah agama sana sini. Nah, kita harus menetap pada satu agama. Nah, di sini dalam kitab Syarah dikatakan fihi ala dawam, menetap agama Islam seluruh. Wal bizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan terus menetapi aturan-aturan atau hukum-hukum yang ada pada ajaran agama Islam. Ajaran-ajaran Islam, hukum-hukum Islam nanti akan dibahas di masalah bab syariat nanti. Insyaallah ini secara garis besar saja. Nah, mengapa kok saya katakan pada kejelasan ini hanya cukup pada kalimat waltizamu ma alaihi minal ahkam bisa mencakup keseluruhan fasal dari masalah tauhid ini? Karena pada kalimat-kalimat yang tadi disebutkan itu sudah mencakup keseluruhan dinil Islam. Coba memasuki agama Islam, orang supaya bisa masuk agama Islam harus mengucap kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus. Nah, dalam masalah syahadah itu suatu bentuk tauhid. Otomatis orang yang mengucapkan syahadah mengakui, ya, dan juga membenarkan. Dalam konsep mengakui dan membenarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, kita harus mengetahui sifat-sifatnya. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul, dan juga sifat mustahil bagi Rasul. Coba sifat wajib bagi Allah ada 20 dalam konsep menurut Imam Al-Asy'ari, ya, Asy'ariyah. Dalam konsep Asy'ariyah itu ada 20. Tapi dalam konsep Maturidiyah
itu seingat saya ada 13. Cuman tetap yang 13 itu, yang ke-13-nya terbagi menjadi 7 dan intinya sama antara Asy'ariyah sama Maturidiyah. Makanya kayak kita orang NU ya. Mengapa saya katakan NU? Karena memang saya NU ya, seperti itu. Itu dalam konsep tauhid, sifat-sifat Allah berpegang pada mazhab Maturidiyah atau Asy'ariyah. Tapi dalam konsep fikih kita berpegang pada 4 mazhab. Dalam konsep tasawuf kita berpegang pada Imam Ghazali. Seperti itu. Ya. Ini konsep-konsep saya. Nah, sifat wajib bagi Allah itu ada 20, yaitu sifat nafsiyah atau sifat wujud. Kita mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan membenarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita membenarkan itu. Mengakui, kalau kita mengakui atau ikrar bahasa tadi, mengakui, otomatis kita menerima apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita juga, entah Allah itu bisa terlihat atau tidak sama diri kita, kita tetap mengakuinya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bisa dipahami ya? Kalau orang paham ya orang apa-apa, tinggal ditanyakan saja di lewat komentar yang ada di YouTube-nya. Seperti itu. Jadi kita mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah itu wujud. Bentuk pengakuan kita Allah itu wujud. Supaya kita mengakui dengan penuh yakin, maka kita butuh yang namanya pembenaran. Maka harus kita benar. Pembenarannya apa? Bukti Allah itu wujud apa? Bukti Allah wujud itu adanya seluruh makhluk, adanya diri kita, adanya alam semesta, adanya langit. Kok tidak ada tiangnya? Kok bisa berdiri kokoh? Langit kayak tembok kayak gini kan, langit harus ada tiang, langit-langit harus ada tiangnya yang menyangga. Ini langit awan sana kok nggak ada tiang? Ketika kemarau gersang tidak ada pepohonan, pas hujan tumbuh pepohonan. Ini bibit pohon dari mana? Coba yang rumput kayak gitu. Ini adanya hal yang diciptakan atau adanya makhluk, otomatis ada yang namanya khalik. Adanya makhluk tentu saja ada namanya khalik. Khalik itu apa? Khalik itu pencipta. Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kemudian ada sifat selanjutnya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Sampai qudrah, iradah. Ilmu hayat sama basar kalam. Ini semua dalam sampai kaunuhu mutakaliman itu ya. Sama basar kalam, qadiron, kaunuhu muridan. Itu aslinya kaunuhu itu. Kaunuhu muridan, kaunuhu mutakaliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basirun, kaunuhu mutakaliman. Sampai 20 itu. Allah punya sifat bisa berbicara kalam. Bukti kalamnya Allah apa? Al-Qur'an. Itu wahyunya Allah. Kalamnya Al-Qur'an, kalamnya Allah itu qadim. Semua yang pada miliknya Allah itu qadim. Dan juga otomatis kalamnya Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Nah, ingat ini seperti yang saya dapat keterangan dari guru saya bahwa untuk seluruh sifat wajibnya Allah ya, itu patokan dasarnya supaya kita tetap aman dalam bertauhid, yaitu pada konsep mukhalafatul lil hawadits. Ada yang bertanya, Gus Allah wujudnya berarti kayak apa sih? Tetap mukhalafatul lil hawadits. Mukhalafatul hawadits itu artinya berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Nah, otomatis kalau berbeda dengan makhluk, semua yang terkaitan dengan sifat-sifatnya Allah ya tentu saja berbeda dengan makhluk. Allah berbicara kalam, otomatis kalamnya Allah berbeda dengan makhluk. Allah ilmu iya, alimul ghaibi wasyahadah. Gusti Allah itu mengetahui hal yang gaib dan hal yang tidak gaib. Nah, konsep gaib
itu kalau nisbatnya pada diri kita sebagai manusia. Tapi konsep gaib anggar dinisbatkan maring Gusti Allah, kita arahkan ke Gusti Allah, itu tidak gaib bagi Allah. Syahadat kabeh. Bisa Allah mengetahui seluruh. Allah ngerti ya malaikat ya jin. Bagi kita malaikat jin itu kan gaib. Ya. Tapi bagi Allah itu syahadat nyata dalam artian terlihat zahir. Makanya alimnya Allah, istilahnya ilmunya Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Wujudnya Allah juga mukhalafatul lil hawadits. Seperti itu. Kidamnya Allah mukhalafatul lil hawadits. Maka dasar yang paling harus kita pegang dalam masalah sifat-sifat wajib bagi Allah yaitu sifat mukhalafatul lil hawadits. Ya, itu untuk masalah tauhid tentang sifat-sifat Allah. Dan insyaallah untuk ke depan kita beranjak ke mustahil jaiz dari Allah Ta'ala. Dan ke depan lagi sifat wajibnya Rasul, jaiz dan mustahil sifat mustahilnya Rasul Muhammad SAW. Dan secara umum ya dalam ilmu tauhid kita bahas masalah itu. Makanya kalau mau dijelaskan satu persatu mungkin butuh waktu yang lama ya. Tentunya kita mengambil konsep yang mudah asal bisa dipahami dan bisa diterima. Mungkin sekian dari saya. Ada yang ditanyakan monggo, bukan ada yang ditanyakan terkait dengan materi sebelumnya mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Gus, ini ada pertanyaan dari salah satu rekan, yaitu pertanyaannya sebatas mana orang Islam itu ikrar dan membenarkan dua kalimat tasyahud. Jadi sebatas mana orang Islam itu ikrar dan membenarkan dua kalimat tasyahud ya. Kalau dikatakan ikrar, yang tadi saya jelaskan dari awal itu kan ikrar. Ikrar itu artinya dalam bahasa kita itu pengakuan. Kalau orang yang mengaku ya otomatis kan menimbulkan dari diri sendiri. Tapi namanya pengakuan ya, itu bisa timbul sebab adanya bukti, bisa timbul sebab adanya paksaan. Ya kan? Contoh paksaan saat ada kasus mungkin maling atau apa itu kan. Nanti polisinya atau mungkin masyarakat yang ingin tahu buktinya nggak ada, akhirnya udah ngaku aja, ya kan? Kok nggak mau ngaku-ngaku, nanti ada pemaksaan. Karena mungkin ada sedikit tanda yang mengarahkan bahwa dia itu pelaku pencurinya. Kan bisa namanya kalau ada pemaksaan. Dalam masa pengakuan juga sama. Cuman, ya dalam Islam konsep ikroh dalam artian supaya orang non Muslim mengucapkan kalimat syahadat tapi dengan cara ikroh, pemaksaan, itu tidak dibenarkan. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW pamannya itu Abi Thalib, ya, itu kan meninggal dalam keadaan non Muslim. Apa beliau memaksa? Itu pilihan. Itu pilihan dari beliau. Jadi apakah nanti masuk surga atau tidak itu urusan Allah Ta'ala. Kita hanya menjelaskan bahwa yang namanya ikrar itu adalah pengakuan yang timbul dari diri sendiri. Dan di situ dalam masalah syahadat kita tidak ada pemaksaan sama sekali untuk orang non Muslim mengakui bahwa dia ada Tuhan selain Allah. Biarkan mereka mengakui dengan kerelaan hatinya, dengan dirinya. Makanya yang dimaksud ikrar di sini apa? Pengakuan yang muncul dari diri sendiri untuk mengucapkan atau mengakui tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad selain Allah, tanpa ada konsep pemaksaan. Ikrar di sini. Kemudian tadi apa? Asdaqu ya, membenarkan. Maksudnya apa membenarkan dua kalimat tasyahud? Kalau di sini di kitabnya dikatakan memang yang namanya asyhadu alla ilaha illallah itu artinya asdaqu wa aqarr.
membenarkan. Maksudnya membenarkan itu apa? Maksudnya membenarkan, kita sudah mengetahui adanya dalil. Kita mengucapkan kalimat syahadat, otomatis kan masuk Islam. Bentuk membenarkannya bagaimana? Kalau dia contoh non muslim masuk Islam, maka dia harus mengetahui dalilnya. Dalil apa? Ya dalil tentang sifat-sifatnya Allah. Makanya dalam konsep sifat wajib bagi Allah yang 20 itu ada dalilnya. Ya. Dalilnya wujud apa? Ya kan? Ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran atau hadis, atau ada dalil akli, dalil yang bisa kita angan-angankan atau kita logikakan. Masa adanya bumi nggak ada yang menciptakan? Tentu saja ada pencipta. Penciptanya siapa? Ya Allah Ta'ala. Berarti ketika adanya bumi, adanya pencipta, otomatis pencipta itu wujud. Ya kan? Nggak mungkin penciptanya itu nggak wujud. Adanya kita ada di dunia, otomatis karena ada orang tua kita. Wujud nggak orang tuanya? Orang tuanya lahir, masa anak kita lahir di dunia? Nggak mungkin. Cuman tetap wujudnya Allah mukhalafatul lil hawadits. Itu dalil akli. Ya. Terus dalil qidam itu juga kita harus mengetahui itu. Nah, untuk pembenarannya kita harus mengetahui tentang dalil-dalil sifat-sifat Allah Ta'ala. Makanya maksud membenarkan di situ kita harus paham dan mengetahui. Dan ini juga keharusan bagi kita sebagai orang Islam, tahu dasar dalil-dalil. Kalau kita tidak paham dalil nakli, ya minimal dalil akli, minimal seperti itu. Ada lagi mungkin? Sudah? Ya, mungkin terima kasih dari saya. Ya, kan dikata ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham, atau mungkin ingin keterangan saya mungkin ada yang salah atau tidak tepat, atau mungkin kurang tepat, ya silahkan bisa ditulis di komen di bawah, ya nanti akan saya telaah lagi. Yang jelas seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.